Ya, selamat sore. Selamat kita berjumpa lagi dalam webinar kita sore hari ini. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan, dan juga apa yang kita tabur mengikuti daripada acara webinar PIT ini tentu kita sudah menuai ya. Ada beberapa yang sudah menuai, tapi ada juga beberapa yang sedang menunggu hasil tuaian dari apa yang kita pelajari selama ini bersama-sama dengan Yayasan Pelita Indonesia Timur. Sudah hampir 6 tahun kami bersama-sama bersama dengan Bapak Ibu ya, tentunya dia berhadir. Perlu ketahui bahwa Yayasan Pelita Indonesia Timur ini benar-benar menjadi katalisator untuk para petani, peternak, dan perikanan gitu, supaya kita sama-sama untuk melibatkan bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dalam hal kedaulatan pangan nasional. Baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini mengambil topik yaitu organic fertilizer and pest control, atau dikatakan pupuk organik dan kontrol daripada hama yang ada. Dan pembicara kita pada sore hari ini yaitu Bapak Yosua Chua. Beliau adalah humanitarian aid worker. Selamat sore, Pak Yosua. Apakah Pak Yosua sudah hadir? Maaf belum hadir Pak Yuta. Belum hadir ya. Baik, terima kasih buat informasinya Pak Handoyo. Ya, sekaligus saja berarti saya harus perkenalkan nih Pak Handoyo juga ya sebagai penggerak daripada Yayasan Pelita Indonesia Timur ini. Selamat sore Pak Handoyo. Selamat sore Pak Yuta. Selamat sore semua peserta. Selamat mengikuti webinar sore ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handoyo buat kita semua bisa mengikuti daripada acara webinar kita selama ini. Baik, Bapak Ibu, masalah pupuk organik dan kontrol hama itulah masalah yang paling mendasar dalam pertanian organik khususnya, terutama yang tinggal di kota besar. Dan ini adalah masalah pupuk dan gangguan hama serta penyakit tanaman. Nah, benarkah pupuk, hama, dan penyakit menjadi penghalang? Oh, ternyata tidak. Kenapa? Karena masih banyak lahan di bahan bakar, maaf, masih banyak bahan di alam sekitar kita bisa menjadi dimanfaatkan untuk menjadi bahan pembuatan pupuk organik dan pengontrolan hama dan penyakit. Sore hari ini Pak Yosua akan memaparkan tentang bagaimana kita bisa mengontrol daripada pengontrol hama dan penyakit tanaman yang kita tanami. Dan sebelum Pak Yosua hadir, kita akan masuk di dalam dulu dalam doa pembukaan. Saya minta dengan kasih Kristus, yaitu Bapak Yeldi Indrianto, untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Yeldi. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai sesi kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Halo Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur kalau pada sore hari ini, saat ini Tuhan, Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami di ruangan virtual Zoom sore hari ini untuk sama-sama belajar Tuhan, untuk lebih diperlengkapi lagi di dalam bidang agraria. Berkati sesi ini Tuhan, berkati Pak Joshua yang akan menjadi pembicara. Biarlah apapun yang beliau sampaikan itu boleh semakin menguatkan kami untuk menggerakkan diri kami, untuk membangun diri kami, untuk menolong Tuhan bangsa kami bangkit, terutama di bidang agraria. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan dari awal hingga akhirnya acara kami ini ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Biarlah di dalam keseluruhannya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yeldi. Baik Bapak Ibu, saya lupa untuk memperkenalkan juga nih pakar kita. Kalau saya nggak kasih kenal nanti, waduh gimana ya? Tidak enak ini. Ya baik. Selamat sore Pak Insinyur Wisnu Dewayana. Sore Pak Yefta, sore Bapak Ibu semua, selamat berjumpa lagi. Wah, luar biasa, tetap setia. Ya, Pak Yefta, Ya, silakan dilanjut. Siap. siap. Thank you Pak Wisnu. Apakah hadir dengan Pak Kacung?
Wah, beliau super Kayaknya sibuk sekarang setelah dari profesor sibuk ini. ya. Sudah Prof jadi memang sibuk sekali gitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan masuk juga di dalam pujian penyembahan bagi Tuhan. Seperti biasanya akan dibawakan oleh Saudari Merna Mandalahi. Silakan Merna. Ya, baik. Terima kasih Pak Yefta. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya di sore hari ini. Kerinduan kami dari PIT melalui pertemuan kita sore hari ini dapat memberkati Bapak Ibu semua tentunya. Dan seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam dalam acara ini, saya mengajak kita semuanya untuk satukan hati, satu suara. Kita bawa satu pujian kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan untuk bisa ikut bernyanyi bersama-sama. Dan pujian ini akan diputarkan melalui video rekaman. Bisa minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan. Kami mau jadikan hati kami sebagai tempat kediaman Tuhan Yesus. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan kami membawa Engkau di dalam hidup kami. Kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada, biar Engkau Yesus yang hadir di dalam hidup kami. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati ini lalu namu, di hati inilah baik-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah baik-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kemanapun kita melangkah, terus ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita menjadi sebuah kesaksian untuk memperlihatkan Tuhan kita. Sebelum waktunya saya serahkan kepada Pak Yefta, Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami dari PIT tetap mengundang kehadiran Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita Senin yang akan datang dengan tema di perut gunung berapi ada berkat untuk petani. Bersama narasumber kita Bapak Surono yang merupakan seorang ahli geofisika. Bapak Ibu silakan kembali bergabung di waktu yang sama tentunya pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat dan dengan link yang sama karena selama 1 tahun ke depan ini linknya akan tetap sama di meeting ID 89913914005 dengan password 651342. Dan juga Bapak Ibu untuk pengumuman selanjutnya bahwasanya PIT akan membuka pelatihan tatap muka yang ketiga. Angkatan ketiga yang akan dimulai pada 10 Januari sampai 10 Juni 2026 yang berlokasi di Desa Sumberjati, Jatirejo, Mojokerto. Jadi Bapak Ibu mungkin memiliki anak didik atau siapapun yang mungkin bisa dikirim, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Insinyur Wisnu Dewayana di nomor kontak 0812 300 2414. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Insinyur Wisnu Dewayana di 0812 300 2414. Dan juga Bapak Ibu, selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat melalui pertemuan kita sore hari ini, silakan Bapak Ibu mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh Saudara Rivaldo di kolom chat. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mengisinya secara lengkap, namanya dan juga kalau mungkin ada titelnya supaya tidak ada salah penulisan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yefta. Silakan Pak Yefta. Ya, baik Merna. Tuhan berkati. Selamat melayani di reuni. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum kita masuk, apa Pak Yoso sudah hadir? Saya dari tadi belum lihat namanya. Sudah Pak Yeta. Oh ya, baik. Sudah. Shalom. Selamat sore Pak Yosua. Ya, selamat sore, Bapak Jimmy. Ya, Ah, gimana Pak? Baik semuanya? baiknya sekarang di dalam Sabat 8 minggu Oh, akan sahabat 8 akhir. minggu sekarang ya. Iya, iya. Selama 8 minggu. Selepas itu akan ke Bali untuk membuat perlatihan di Bali tanggal 16 dan 17. Wow, luar biasa. So, aku akan I will give the contact person after I paste into the thing. So sesiapa yang ada nak pergi bisa berhubungan dengan Bapak Pendeta Robert ya. Robot ya. Okay. Tolong Just come dibantu terjemahkan Pak Yergi. in Bali. Ya. Baik, Oke, Pak. Alright. baik. Ya, Halo, masih dengar suara saya? baik. Oke, baik. Yes. Baik Pak Ya. Joshua, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Joshua saat ini karena Pak Pendeta Daniel Hmm. Alexander tidak hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Silakan Ya. Joshua, dengan mungkin bisa ada penerjemah dari Ya. Pak Wisnu ya. Silakan. So go ahead, Pastor Joshua. Time is yours. I'm going to help with Yes. Okay. translation. All right. Thank you very much. Wah, I already kepala pusing, man. Thank you. That's So okay. I start now, Yes, no, go tidak ahead. ada kematian kan? Tidak ada no word of God, right? So we go straight into the training now. Ya, ini nggak ada firman, Okay. jadi kita akan langsung masuk kepada pelatihan. Ya, mengerti. Ya, sebentar. Aku tukar. I will change now. So today we are going to talk about organic fertilizers because chemical fertilizers will kill the microorganism in the soil. Jadi sore hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang pupuk organik karena seperti yang kita tahu,
pupuk kimia itu sangat merusak bagi tanah. because the chemicals will kill the microbes in the land, Karena microorganisma. eh, Yeah. karena zat-zat kimia ini akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. The organic fertilizers will feed the soil, so your soil become a living soil. Jadi dengan menggunakan pupuk organik, pupuk ini akan memberi makan kepada tanah. Jadi tanah ini akan menjadi tanah yang subur. Yes. So let me show you. Wait, sorry. What is this? Wait. One jam. Sebentar, sudah jam. Okay. Oh, Wait. Hold on. Okay. First, look at this chart. The left hand nah, organic kita fertilizer perhatikan bagan ini. eat the soil. Jadi di The left bagian hand, kiri ini pupuk the organik ini organic. memberi makan tanah. Yeah, but the synthetic fertilizers, the chemical fertilizers will only feed the plant. Tetapi sebaliknya, kalau kita pakai pupuk kimia, itu hanya akan memberi makan tanamannya saja. But the chemical will also kill the microbes, which are the workers. Di saat yang bersamaan, pupuk kimia ini, chemicalnya itu akan membunuh mikroorganisme yang sebetulnya bekerja untuk menyuburkan tanah. So the last session we did was how to heal the land. We Jadi taught sesi that. sesi terakhir sebelum ini, yang kita lakukan adalah bagaimana kita memulihkan tanah. So before you plant, you should put the microorganism on the soil. Jadi sebelum kita menanam, kita sudah belajar bahwa kita harus mengembalikan mikroorganisme itu ke dalam tanah. Then you look on the right side of the diagram. Lalu kalau kita perhatikan di sebelah kanan di gambar ini, There's so many of the known, like they are called trace elements like boron, jadi sulfur. ada beberapa jejak-jejak elemen, jejak-jejak kimia yang bisa kita temukan, dijelaskan di bagian ini kalau kita pakai pupuk kimia. So what I mean, they are called trace elements or minerals. Ada trace element atau trace mineral. Yeah. So you can see boron. The Ada di first one, situ. boron. Yang pertama di atas, kiri atas itu ada boron. Then next one is sulfur. Ada juga sulfur atau belerang. Correct. Then manganese. Ada mangan. And then zinc. Ada seng juga. Magnesium. Ada magnesium. So all these, right, can be put back into the soil through sea salt. Jadi ini semua bisa dikembalikan ke tanah sebetulnya. Using sea salt. Dengan menggunakan garam laut. For example, boron, Seperti misalnya manganese, boron, magnesium, mangan, zinc from sea magnesium, dan salt. seng. Ini bisa didapat kembali dari garam laut. Yeah. And they need sulfur a little bit. Sulfur. Tanah itu juga Belerang. membutuhkan sedikit belerang. Because you can see if there's lack of these nutrients, the plant will show the different coloring of the leaves. Jadi kita bisa lihat dari diagram ini, ketika tanaman itu kekurangan zat-zat kimia ini, kita bisa lihat dari bagaimana warna dari daunnya ini berubah. Okay? So let's go to the next. Oh. This one we did already. Sorry, I have to switch the one. Oke, kita sudah So the first bahas. fertilizer I'll talk is about the rice wash water and Jadi milk. pupuk organik pertama yang kita akan bahas adalah air cucian beras. So this is for the Western people. They never cook rice. So I have to demonstrate half a cup of rice. Jadi untuk orang-orang Barat yang jarang sekali atau bahkan nggak pernah masak nasi, Pastor Joshua ini harus mendemonstrasikan mencuci beras setengah cup. Okay.
and then you collect 220 milliliter of water, clean water. That means Jadi, from your boiled water cool down, or from the filtered water, or from your water bottle. You buy the water, drinking water. oke, jadi kita tambahkan air bersih sebanyak 220 mili, bisa dari air keran atau dari air suling atau air yang bisa kita beli di pasar atau di supermarket. Don't use you can use the pipe, the water pipe water, but that one has chlorine. Kita bisa saja pakai air pipa biasa ya, tapi itu mengandung klorin biasanya. So now we are trying to collect bacteria. Jadi kita sekarang akan mencoba mengumpulkan bakteri-bakteri. So you put the rice, the half cup, you wash it. Jadi beras sebanyak setengah cup tadi dimasukkan dalam air dan dicuci. Before you start, also I forgot, you have to wash your hands clean with soap and the container. Oke, sebelum melakukan proses ini, tadi lupa dijelaskan bahwa kita perlu mencuci tangan kita bersih dengan air bersih dalam kontainer dan dengan sabun. After that, you wipe it dry, and then you got to wipe inside and your hands with vinegar. Setelah itu kita mengeringkan tangan kita dan kita lap lagi dengan cuka. Okay? Because we want to remove the fungus. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan jamur. Okay? Like that. So Jadi you ini want ada, the rice, jadi then berasnya you separate dicuci, the rice, separate the kemudian rice from the rice wash water, kemudian air cuci berasnya disaring, dipisahkan dari berasnya. and then you keep in a container like that, covered with paper, fastened with rubber band, and keep for 3 days. Jadi air cucian beras tadi itu disimpan di dalam toples ini, lalu ditutup rapat, bisa dengan kertas, lalu diikat dengan karet, dan kita simpan ini selama 3 hari. After 3 days, there's a different smell. Jadi setelah 3 hari biasanya akan muncul bau yang berbeda. Then with this, you got to add 2 liters of milk, full cream milk. Nah, dengan ini kita akan tambahkan 2 liter susu murni. So, and then you will see 3 days later, the cheese is forming. Kemudian setelah itu 3 hari kemudian kita akan mulai bisa melihat seperti ada keju yang terbentuk di dalamnya. This is how it looks 7 days later. Nah, ini penampakan setelah 1 minggu. Okay. At the 7th day, you can smell very strong smell. Jadi di akhir 1 minggu ini kita akan bisa cium aroma yang sangat kuat sekali. Like someone vomit smell. Dan ini aromanya nggak enak banget ya, seperti muntah, aroma orang yang muntah. Yeah. So this one, you pour out the water, separate the water from the cheese. Setelah itu, setelah proses ini Separate sampai the kita pisahkan cairan dari cheese-nya, dari keju yang di permukaan ini. the cheese you can cook and eat. Nah, kejunya ini bisa kita masak dan kita konsumsi. If you don't want, you can give it to your pets or throw on the ground. Kalau kita nggak tega ya mau makan ini kita bisa buang atau kita bisa berikan untuk makanan binatang peliharaan kita. This liquid here, you can take 3 drops and you put in a new cup of milk, a new cup. Dan dari cairan ini hasil dari cairan ini tadi kita bisa ambil 3 tetes dan kita masukkan ke dalam susu, ini bisa jadi yogurt. Okay, so it's a yogurt starter. Jadi ini adalah yogurt starter ya untuk membuat yogurt. So this liquid, right, is have to keep in the fridge. Jadi cairan ini harus kita simpan di dalam kulkas. But your fridge is going to be very smelly. Tapi resikonya adalah kulkas kita akan jadi bau nggak enak. So you will keep it in, you want to store outside, you have to add brown sugar or molasses.
Tapi kalau kita mau simpan di luar, kita harus tambahkan molase atau brown sugar ya. Yeah, no white sugar. Jangan gula putih, harus brown sugar atau gula kelapa. Yeah. So you put 1 kilo of the brown sugar with this water. Jadi kita perlu masukkan 1 kilo brown sugar ini dengan larutan tadi. Then you can keep it outside the fridge at room temperature. Jadi kita setelah itu kita baru bisa taruh simpan ini di luar kulkas di suhu ruangan. The usage of this is about 1 or 2 ml to 1 liter of water. Pemakaiannya perbandingannya itu 1 sampai 2 mili dengan 1 liter air. So if you have the ember, the 20 liter ember, 20 liter water, you put about 8 caps of the drinking water bottle, the normal size, not the thin one. Nah, jadi kalau kita punya ember yang isinya 20 liter, kita bisa tambahkan uh, how many litres again, Pastor? 8 caps, 8 caps eight ya. caps. Jadi dalam 20 liter ini kita tambahkan 8 takaran dengan tutup botol minuman. Yeah, the cap, right? They have different sizes, Nah, not the thin one, the a bit pastikan thicker one. tutup botolnya ini yang agak tebal, bukan yang ceper, bukan yang tipis. Okay, 1 cap is about 5 ml. Kira-kira satu tutup itu takarannya kira-kira 5 mililiter. So 8 caps is 80 ml. Jadi 8 cup 80 ml or 40, I think 5. No, 40 ml, Ya, 40 ml. 40 mililiter untuk 20 liter air. So the application is 2 ml to 1 liter of water. Jadi penggunaannya dengan menggunakan perbandingan 2 mili untuk per 1 liter air. So the ember is 20 liters. Kalau kita pakai ember yang 20 liter, larutan ini Okay. perbandingannya ya 8 tutup kemasan tadi. Jadi kira-kira 20. Okay. So you might think, wow, you have to buy milk. It's expensive. Nah, ini jadi mungkin saudara-saudara bertanya, jadinya kita harus beli susu dong, kan susu mahal. But the milk you can buy near the expiry date. Tapi kita bisa cari susu yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Maybe they will give you discount. They will Mungkin bisa sell you ini like ya, half diminta dengan price, setengah right? harga karena ini sudah mau kadaluarsa. So if you make this liquid total, because you use 2 liters, maybe at the end you get 1.5 liters. Jadi kalau kita pakai 2 liter At the susu, end you get this 1.5 liters. akhirnya kita dapat konsentrat ini tuh 1,5 liter kira-kira. So 1.5 liters is 1,500 ml. Jadi 1.500 mili. So 2 milli to 1 liter of water, that means you have to finish 750 liters of water. Jadi kalau kita pakai perbandingan 2 mililiter untuk 1 liter air, kita harus habiskan 200 liter air. So Baru akan 750 habis. 750 liter air ini liter baru air. akan habis. So 750 liters of water, one ember is 20 liters. Divided by 20, you can make 37 ember, 37 and a half ember of. You can make Jadi dari 37.5. 1,5 liter larutan ini kita bisa pakai sebegitu banyak ember tadi, 37 ember. Okay. If you use every week, Kalau ini dipakai rutin setiap minggu. you can last almost a month, but you will not use every week. Kalau setiap minggu itu kita bisa pakai untuk selama 1 bulan, tapi kita nggak akan pakai ini setiap minggu. Bukan. 1 tahun, man. Dekat Oh, 1 tahun. Bisa pakai 1 tahun, Yeah. 1 year. Yeah. So 1 year. This one, when you apply on the soil becomes soft. Jadi kalau kita aplikasikan ini ke tanah, tanah itu akan jadi lembut.
If your tree is about dying, you spray on the base, it will loosen the soil and release the food, and your plant become alive. Kalau saudara-saudara punya tanaman yang hampir mati begitu, terus kita semprotkan cairan ini, itu akan memberi makan tanah, tanahnya itu akan jadi gembur, dia akan sedikit longgar dan ini memberi makan dan tanaman ini bisa segar kembali. But if your plant has flowers or fruits, you cannot apply this because the extra food release will burn the flower and the fruit and they will drop. Tapi kalau saudara-saudara punya tanaman bunga atau tanaman tanaman buah, sebaiknya tidak menggunakan larutan ini karena itu akan mengikis bunga dan buahnya. Jadi bunga dan buahnya itu akan rontok. Okay. And if you are growing, if you are rearing cow or chicken or quail, where the area, the poop or the shit area very smelly, you spray on it, all the smell is gone. Jadi kita juga bisa pakai larutan ini ketika mungkin saudara-saudara punya chicken coop gitu ya atau area peternakan kecil di mana biasanya kotoran hewannya berkumpul di situ. Ini bisa disemprotkan di bagian di mana tempat kotoran hewan itu terkumpul dan baunya itu bisa hilang. Okay. So this is before you plant for the rice field or before you planting, you must apply this to soften the soil besides Jadi, the microorganism solution. jadi solusi ini diterapkan sebelum kita menanam apapun. Jadi untuk memberi makan tanahnya dulu. Okay. That's easy. So the organic fertilizer today we are going through is about how to make potassium, which is kalium, nitrogen, phosphorus, and calcium. Jadi pupuk organik yang kita akan pelajari ini bagaimana kita menggunakan natrium, fosfat, kalium, dan kalsium. Yeah. No natrium, man. Oh, Nitrogen. natrium. Oh, sorry, nitrogen, bukan natrium, maaf. Nitrogen. Okay, no Sorry. natrium. Natrium is sodium. Okay. After that, I will teach you how to mix it Nah, setelah itu kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa mencampurkan semua ini. because the plant have three different stages. Karena ada tiga tahapan berbeda ya untuk tanaman. Vegetative is growing, flowering is berbunga, and fruiting is when they have fruits. Jadi mulai dia bertumbuh, dia berbunga, sampai dia memproduksi buah. Yep. Okay. So let's go to the next one. So there will be a book that will teach you how to make the fertilizer. After I speak, I can pass it to you. Jadi setelah sesi ini, Pastor Joshua akan membagikan ini ya, buklet ini yang berisi langkah-langkah untuk membuat pupuk organik ini. Okay. For the potassium, kalium, everybody knows banana is high in potassium. Untuk potasium, kalium, kita semua tahu bahwa pisang ini sangat kaya dengan zat ini. So you take the banana flower, the jantung pisang, you cut it early in the morning before the sunrise. Untuk mendapatkan ini, kita potong jantung pisang itu pagi-pagi ya, sebelum matahari terbit. Because before the sunrise is full of nutrients. Once the sunrise, the nutrient will go back into the development of plant. Jadi ketika matahari belum terbit, nutrien-nutrien ini akan banyak di jantung pisang ini. Tetapi begitu matahari terbit, itu akan kembali ke pohon pisangnya. Okay. So you cut into smaller say this is 1 kilo, example. Jadi contohnya ini kita anggap aja ini 1 kilo. You cut into very small pieces. Jadi itu tadi jantung pisang tadi itu kita akan cincang menjadi cincangan halus seperti ini. You wait. This is 2 kilos. Sorry. Okay. 1 kilo Oke. doesn't matter. Okay. So say this Jadi 2 kilos. Yeah. jadi ditimbang ya. Kalau dengan contoh ini ternyata 2 kilo, hampir 2 kilo. Then you add brown sugar 2 kilo. Lalu baru kita tambahkan 2 kilo molase atau brown sugar tadi.
1 to 1. Jadi perbandingan 1 banding 1. So it's 1 kilo, you put 1 kilo. 1.5 kilo, you put 1.5 kilo. 2 kilos, you put 2 kilos. Jadi Okay. kalau jantung pisangnya tadi setelah dicincang, ditimbang beratnya 1 kilo, ya kita tambahkan brown sugarnya 1 kilo. 1,5 kilo, ya 1,5 kilo. Kalau 2 kilo ya tetap 2 kilo. Then you put in the container, no water added. You just put them all together and cover on top with the paper and cloth and leave it for 7 days. Jadi setelah itu kita taruh ke dalam satu wadah begitu, nggak usah ditambahkan air, hanya campuran jantung pisang dan molase tadi. Lalu wadah itu kita tutup rapat, bisa dengan kertas dan kita ikat leher kontainernya ini dengan karet. Dan The kita brown simpan sugar, selama 7 hari. the water will be pulled out from the brown sugar. The brown sugar will suck out all the nutrients from the banana flour and all the liquid. Jadi cairan yang ada dari jantung pisang ini akan dihisap, akan diserap oleh molase ini, oleh brown sugar yang ada di dalam campuran ini. And then the microbes that's feeding on the brown sugar will break down the the flour, the banana flour, some Ini more. mikroba yang makan dari molase ini dia akan mulai menguraikan jantung pisang di dalam itu. The liquid here is potassium fertilizer, kalium. Jadi pada akhirnya nanti akan menghasilkan cairan yaitu adalah cairan potasium, cairan kalium. Okay, this is the daily food for the plant. Nah, ini adalah makanan sehari-hari untuk tanaman. Okay, like we eating rice every day. Sama seperti kayak kita kalau kita makan nasi setiap hari, tanaman itu makan ini setiap hari. Okay, after 7 days, you pour out the water, the liquid. Setelah 7 hari, kita do we like pour out like we throw it away or No, if Pastor? you pour out the liquid all, you pour out Oke, with jadi the saring. set- setelah 7 hari kita buang airnya, kita saring. The water, you pour out the water, not buang airnya disimpan. That one is pupuk. Oh, oke. So Okay. kita saring untuk dapatkan airnya. Okay. So that water, that liquid is fertilizer, kalium fertilizer. Jadi cairan yang kita dapatkan setelah 7 hari ini adalah pupuk kalium. Okay. Say you pour out the water is 2 liters. Jadi katakan kalau setelah kita keluarkan airnya ini kita dapat 2 liter. You put back clean boiled water, 2 liters into the banana flour pulp inside there. Nah, kalau kita dapat airnya itu sebanyak 2 liter, kita masukkan lagi air bersih sebanyak 2 liter juga. Okay. And close with the paper like this, cover again Dan kita and tutup fasten rubber lagi, for 3 months. dan setelah kita tutup, kita diamkan selama 3 bulan. And after 3 months, the water inside there becomes vinegar. Dan setelah 3 bulan, air yang di dalam itu akan menjadi cuka. Okay. So you can get vinegar. Jadi ini kita bisa dapat cuka gratis. Yep. All right. Because we need vinegar for the fertilizer. Karena kita butuh cuka juga untuk pupuk organik kita. But for you all start now, you can't. You have to buy the vinegar. Untuk stok awal kita harus beli ya, kalau kita nggak bikin ini. And then brown sugar, how to get it? Lalu bagaimana kita bisa dapat molase atau brown sugar? You can buy Kita bisa beli, or you can grow sugar cane. atau kita bisa kita bisa tanam tebu, And then press out all the sugar cane water. dan kita bisa ini ya, peras tebunya ini untuk dapat airnya. Slow cook the sugar cane water until a thick brown liquid that is brown sugar.
Jadi kita bisa masak, kita bisa rebus dengan api sedang sampai dia itu menjadi coklat dan itulah sebetulnya yang menjadi molase. You don't pay any money for brown sugar after that. Jadi akhirnya setelah itu kita nggak perlu beli lagi kalau kita butuh brown sugar atau molase. And also the vinegar, you don't need to pay at the end of the day. Dan juga akhirnya kita juga nggak perlu beli cuka. Okay? So this one fertilizer. Potassium is the English name. Kalium is the Indonesian. Okay? Kalium. Jadi Alright. pupuk kalium ini ya, secara bahasa Inggrisnya pupuk potasium nih, bahasa Indonesianya pupuk So kalium. you know when you buy chemical fertilizers, there's NPK. This is the K. Jadi kalau kita beli pupuk kimia NPK yang kita buat ini yang K-nya, kalium. Okay, kalium. Okay? So just use banana flour is the best. Jadi yang paling baik Okay? adalah pakai jantung pisang. Okay. So next, I move on to the next one. Forget Kita akan about all lanjut. this. No need. Ini Right. nggak perlu. So next, we will teach about the fish. Jadi lanjutnya kita akan belajar tentang ikan. Any fish, sea fish, river fish, freshwater, saltwater, any fish. Ya, kita bisa pakai ikan apapun ya, bisa ikan air laut, bisa ikan air tawar. You buy 1 kilo, Kita beli 1 kilo ikan, you cut into very small pieces. kita cincang kecil-kecil seperti ini. More smaller than this, become fine, like become minced meat. Dan bisa lebih, cincangannya bisa lebih halus dari ini. Very minced, okay? And then you add equal amount of brown sugar. Jadi setelah dicincang halus, kita tambahkan molase tadi, brown sugar dengan berat yang sama. Kalau ikan 1 kilo, brown sugar 1 kilo. And keep it for 1 month. Dan kita akan diamkan selama 1 bulan. Sama ya dengan kontainer, lalu kita tutup rapat, lalu kita diamkan selama 1 bulan. Very smelly. Nah, ini baunya akan luar biasa sekali, saudara-saudara. So you put into the ember and close it. Jadi ditaruh di Put ember, in, lalu put this ditutup. container like this. Yeah, Jadi put inside kemasan. the ember and close it so no smell. Jadi kemasan tadi sudah ditutup, dimasukkan lagi Or you can, ember, ditutup rapat lagi supaya aromanya itu nggak yeah, keluar. yeah. But you can keep under the bed if you need to solve some problems. Tapi bisa ditaruh di bawah kasur juga ya Okay, kalau now. ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Smelly. All right. Jadi baunya ini So akan sangat menyengat. this one, yeah, 2 ml to 1 liter water also same. Jadi untuk 2 pemakaiannya ini mili sebagai 1 liter. pupuk perbandingannya sama seperti pupuk kalium tadi ya, 2 mili untuk 1 liter air. So you put for 20 the ember 20 liter, you put 40 ml. Kalau kita pakai ember yang sama 20 liter tadi, cairan ini kita pakai 40 mililiter. So is 8 caps. Jadi sama ya, 8 tutup botol kalau kita pakai tutup botol takar tadi. Yep. Don't put more. Jangan kasih Don't put lebih. just, if you just say put 8 caps, you look, hey, why look very dilute? And then you put another 8 caps. When Oh, you kalau water the plant, the leaves will turn brown. Nah, kalau Burn. kita pakai lebih, mungkin kita pakai 8 tutup botol, kok kelihatannya masih cair, lalu kita tambahkan lagi, lalu setelah itu baru kita pakaikan. Nah, ini akan merusak tanamannya. Daun-daunnya itu akan menjadi coklat kekuningan begitu. It's burned. Tuh, seperti terbakar. Okay. This one again, I told you, if it's you won't apply this fertilizer every day or Nah, every ini week. Maybe settle, maybe every 2 weeks once or every 1 month once. Ini sama juga seperti tadi, ini pemakaiannya juga tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tapi bisa sebulan 1 kali sampai 2 kali. Okay. So if this you get
example 1 liter. Misalnya Okay, kita an example. hasil akhirnya ini kita dapat 1 liter contohnya. So 2 ml to 1 liter, that means you have to finish for the 1 liter, 1000 ml, you have to go through 500 liters of water. Jadi kalau kita pakai hasil yang 1 liter ini, 1 liter untuk 2 mili untuk 1 liter, kita harus habiskan 500 liter air. And that you can make 25 ember. Dan ini kita bisa jadi 25 ember kira-kira. And if every 2 weeks if every 2 weeks you use one, it will last you for 1 year. Kalau kita pakai setiap 2 minggu sekali, ya ini akan cukup untuk 1 tahun. Okay, this one is for the growth of the plant, vegetative growth. Jadi ini adalah untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. So when you apply on the plant, you can see the new leaf come out, red color leaf before turning green. Jadi ketika kita semprotkan ini ke tanaman, kita akan mulai lihat daun-daunnya itu mulai dari daun warna merah sebelum dia akhirnya berubah menjadi hijau. Okay, this is for growth. Nah, ini untuk pertumbuhan vegetatif. Please don't forget to chop the fish into very small fines like mince. Jadi jangan lupa Because untuk if mencincang big sangat pieces, halus it will ikan ini. Yeah, so the more fine, the faster it will break down. But if you put pieces like that, it will take a very long time to break down. Jadi semakin halus kita mencincangnya, ini akan terurai dengan lebih cepat. Tapi kalau kita cincangannya besar, proses penguraiannya itu akan jadi lebih lama. This one you have to keep for 1 month before you use it. Nah, After ini you mix the brown sugar, 1 month. kita harus Okay. tunggu ya, kita simpan selama 1 bulan sebelum kita bisa pakai. All this fertilizer has no expiry date. Dan semua pupuk ini tadi, dari yang pertama dan ini tadi, nggak ada batas kadaluarsanya. Okay. So next one, calcium. Jadi selanjutnya pupuk kalsium. You collect the eggshell. Ya, dari awalnya kita akan kumpulkan cangkang telur atau kulit telur. So after you collect, you break it into small pieces. Jadi setelah kita kumpulkan kulit telur ini, kita tumbuk menjadi sampai halus seperti ini ya. And then you fry it Stir fry without oil ya, Pastor? without oil, without water, just stir Ya. fry it. Jadi langsung setelah itu tumbukan itu kita sangrai tanpa air, tanpa minyak. So it will be brown a bit like that. Jadi akan menjadi lebih coklat seperti yang di gambar ini ya. Why you want to fry? Because the eggshell, they have a skin that is stick to the eggshell. We want to burn the skin. Kenapa kok kita perlu sangrai ini? Karena di kulit telur ini ada lapisan seperti kulit dan kita mau bakar semua lapisan ini. So when you fry, the skin get burned and it will separate from the shell. Jadi ketika sudah kita panaskan, kita goreng ini, lapisan kulit itu akan terbakar dan terpisah dari kulit telur. And then you use a fan and you blow it, and all the white thing will all fly out and separate from the eggshell. Kalau kita bisa pakai kipas angin, kita arahkan ke sini, jadi kulit yang tadi yang sudah terpisah itu akan berterbangan dan terpisah dari kulit telur yang akan kita pakai. Okay? And then you put in a container. Lalu kembali kita masukkan ke dalam wadah. If you put your 1 finger level of the eggshell, you put 10 finger level of vinegar. Nah, kita butuh cuka juga. Jadi seandainya kita tadi hasil tumbukan yang sudah kita sangrai dan pisahkan dari kulitnya tadi, kalau kita dapat setinggi 1 buku jari, maka kita akan tambahkan 10 buku jari cuka. And leave it for 7 days. Dan kita diamkan selama 1 minggu, 7 hari. When you add the vinegar, you will see the eggshell go up and down.
Ketika kita tambahkan cuka, kita akan bisa lihat cangkang telur itu mungkin bisa naik, turun, bergerak di dalamnya begitu. It's releasing calcium. Karena itu sedang proses ini ya pelepasan kalsium. So this is making liquid calcium. Nah, ini adalah proses sederhana untuk membuat kalsium cair. So this same 2 ml to 1 liter water. Dengan takaran yang sama untuk pemakaian 2 ml untuk setiap 1 liter air. So ember 20 liter, Sama 40 dengan ml you need. So you need 8 caps. dengan yang ember yang 20 liter, ya kita pakai tutup botol sebanyak 8 tutup botol. When you add this, your flowers and your fruits will stop dropping. Jadi ketika kita tambahkan larutan kalsium, pupuk kalsium ini, bunga-bunga tanaman kita dan buah-buahnya itu akan berhenti rontok. Many times you see when the wind blows, your flower drop, your fruit drop, Seringkali kalau lack kita of calcium. eh, lagi ada angin kencang gitu, karena kekurangan kalsium, biasanya bunga-bunga yang sudah menjadi bakal buah atau bahkan buahnya pun itu akan ikut rontok ketika terkena angin kencang. So to fix it, you apply this. Jadi menggunakan ini adalah salah satu cara untuk mencegah itu. And this is also for the sweetness of the fruit. Dan ini juga bisa menolong untuk menambah rasa manis pada buah tanaman kita. Okay. So the next one we go to is the bones. Di selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita bisa pakai tulang. So this is like the rib of the cow bone. Jadi ini yang digambar ini diambil dari tulang rusuk sapi. So I barbecue it, I burn the bone and keep barbecue down and then turn the other side. Jadi ini di barbecue ya, dibakar tulang-tulangnya ini bolak-balik, saudara-saudara. Becomes black like that, charcoal. Sampai jadi seperti arang hitam seperti ini. Halfway, you have to turn, don't let the bone burn until there's white ashing. Like some of the Nah, bones here. ketika kita membalik, kita perlu memastikan juga jangan sampai ini terbakar eh, eh, terlalu matang begitu sampai ada lapisan-lapisan putih seperti abu, seperti ada yang beberapa di gambar ini yang bisa kita lihat. And sometimes you have to break the bone and see whether the inside is barbecued or not to become black like charcoal. Jadi kadang kita juga perlu melihat, kita perlu patahkan tulang ini untuk melihat apakah bagian dalamnya itu juga sudah matang atau hitam seperti arang ini juga. All must be look like charcoal. Jadi Okay. tujuannya ini goalnya supaya semuanya ya dari luar dalam itu hitam seperti arang. This is using pork bones. Nah ini menggunakan tulang babi. After that, it looks like that. Nah ini hasil setelah dipanggang. Then after that, if you don't have the container to break it, you put into 3 plastic bag and smash it. Oh, kalau kita misalnya 3 plastic nggak bag. punya tempat ya untuk menumbuknya, kita bisa pakai tas plastik yang kuat, lalu kita tumbuk di dalam tas plastik itu. 3 tas plastik. The tas plastic, you must have 3, not 1. Because if you put 1, you smash it, it will poke through the tas plastic. Ya, jadi So you kita must put lapis 3 lapis tas plastik supaya menjaga ketika kita tumbuk, tas plastiknya itu nggak sobek dan akhirnya tulang-tulang ini akhirnya keluar dari plastik. After you smash the bones, you have to look. Those color that is brown here cannot use, or the white one remove. Jadi setelah kita tumbuk, kita You buka, see that? kita keluarkan, kita perlu perhatikan warna-warna selain hitam, ada yang coklat, ada yang coklat tua. Ini kita harus singkirkan. Okay, all black. So during your charring, your barbecuing, charring,
you must break it into half and see whether the center is burned or not. Ya, untuk menolong ini proses ini lebih mudah. Jadi ketika kita membakar tadi, ketika kita di barbeque, kita mulai perlu patah-patahkan tulang-tulang yang kita bakar tadi untuk memastikan apakah dalamnya itu betul-betul sudah terbakar sempurna. Okay. Then after that, you put in a container like this. Same, one level of the charred bones, you put 10 level of finger vinegar Ya, jadi ini juga and keep kita it for 7 menggunakan days. cuka ya, dengan perbandingan yang sama. Kalau kita dapatkan hasil akhir dari tumbukan tulang tadi setinggi satu buku jari, maka kita akan tambahkan sebanyak 10 buku jari cuka. Dan kita akan simpan ini selama 1 minggu, 7 hari. At the end, the color will turn something like that. Dan di akhir tuh hari ketujuh, kira-kira warnanya akan menjadi seperti ini. Same, 2 ml to 1 liter of water. For the ember, 20 liter, 40 ml, it's 8 caps. Jadi sama ya seperti yang sebelumnya untuk pemakaian dua eh, 20 liter air itu satu ember itu 40 mililiter larutan ini. Jadi 2 mililiter untuk per liter air. When you apply this, many flowers will come out. More Jadi flowers, more fruits. ketika kita semprotkan ini ke tanaman kita, itu tanaman kita itu berbunga akan semakin banyak. Dengan bunga semakin banyak, jadi itu akan bakal buahnya juga semakin banyak. But when you have many flowers, remember, maybe your flowers start dropping. So you have to apply calcium, the Mhm. eggshell. Nah, untuk mengimbangi pertumbuhan bunga yang banyak, kita bisa pakai juga pupuk kalsium tadi untuk menjaga supaya bunga-bunganya atau bakal buah ini nggak rontok. Okay? All right. Everything okay? Everyone, any question? Baik, kita bisa buka pertanyaan. There are actually some questions in the chat. Let me try and read some for Yes. you, Pastor. Yes, please. I will answer them. Okay, just give me some time. Yep. Okay, for the bone, instead of chicken bone, a cow bone, or like pig bone, is there any other bone that we can use in this process? Number one, don't use chicken bone because it will burn and become ash very fast. Oke, yang untuk tulang ini hindari tulang ayam, saudara-saudara, karena ketika kita membakar tulang ayam, dia akan terbakar dengan cepat dan akhirnya jadi abu. If you can use the cow bones, the pig bones, you can use the lamb bones, you can use human bones. Jadi bisa pakai tulang sapi, tulang babi, tulang kambing, atau bahkan ya mungkin kalau nemu ya tulang manusia begitu. Okay? Can we Only also bones. use fish bone? Yeah. Fish bone is okay, Pastor? No, fish bone, it will all burn. Fish Sama bone, no. seperti It will all tulang burn. ayam ya. It will become abu. Tulang ikan, tulang ikan nggak bisa juga karena begitu dibakar dia akan sangat cepat sekali menjadi abu. And then, other than jantung pisang, can we use something else? Is there any other main ingredients that we can use? You can use vegetables and fruits mixed together. Fruits and Kita vegetable, bisa pakai except no lemon. buah, buah Like dan sayur ya example, selain lemon, citrus. yeah. Make sure the vegetables that you put is a bit clean, not like rotten. Because when it's rotten, there's fungus. We don't want to introduce fungus in there. So just say example, you cut your vegetable, the kangkong, different part you don't want to eat, you put there, or you finish your banana peel, apple peel, you put together. Jadi But the kalau nggak highest pakai, is still the, go ahead, yeah. oke, kalau kita nggak pakai jantung pisang, kita bisa pakai bagian-bagian dari sayur yang mau kita masak dan kita nggak pakai, misalnya batang kangkung
Tapi kita perlu pastikan bahwa ini juga bagian-bagian ini bersih, karena kita nggak mau nanti akhirnya malah tumbuh jamur di dalam larutan yang mau kita pakai. But the best is the jantung pisang because it has the highest potassium, the highest kalium, and it's Tapi easy. yang Only one. paling baik adalah menggunakan jantung pisang karena ini sumber potasium yang sangat tinggi. And in the four square, I taught we have 6 banana tree in the Da- four square. Ada materi Foursquare yang diajarkan pastor sebelumnya ya. Last training, yeah. Oke. Yes. And then can we use any part of the bone if we use cow bone or lamb bone, Pastor? Any part of the bone. Yeah, The best but is go ahead. you boil the bone, make soup to drink, and then eat all the meat, clean out all the meat, put outside somewhere high so the dog don't come and eat it, and let the ants eat all the fine little things, dry in the sun, then you barbecue. That's the best. Ini Okay? tulangnya bisa bagian tulang manapun ya. Dan cara terbaiknya adalah tulang-tulang itu kita rebus, lalu kita keringkan. Kalau bisa No, dihabiskan makan ya, daging semakan semua. daging sisa-sisanya itu dibersihkan, kemudian kita bisa jemur sampai semut itu menghabiskan sisa-sisa daging yang masih tersisa di situ. Nah, begitu kering baru kita akan bakar itu. Yeah. But if you don't have, you can just barbecue with the meat on it, also no problem. But we just wasted the bone to make soup. Ya, kita bisa hanya pakai ini ya untuk bikin kaldunya, kaldu tulangnya bisa kita pakai kaldu untuk sup. Yeah. And then for the vinegar, can we use any vinegar or is there any specific vinegar in order to be used No, for? some places you got no choice. You got to buy the bottle vinegar. If you can make from the coconut vinegar, whatever vinegar, banana vinegar, coconut vinegar, you can also any vinegar. But Jadi some tidak di, people cannot make, have to buy the Mhm. bottled vinegar from the shop. Just use that for now. Jadi bisa cukanya nggak harus cuka khusus, cuka apapun. Bisa yang beli langsung dari toko, cuka botol, atau kita bisa pakai cuka pisang, cuka kelapa juga tadi Pak ya. But coconut vinegar, Yes, can ya also. bisa juga. Okay, and then okay, for the container, after we have all this solution, we cover the container and we cover it tightly. Is that to prevent to prevent air to come in, or we can just cover like loosely? No. When you after you make this in the container after the some 7 days, for the rest all 7 days, and then the other fish is 1 month. After that, you must use the cap to close it tight so the thing won't evaporate. Oke, jadi ini ditutup rapat ya, kontainer ini ditutup rapat itu tujuannya supaya ini nggak menguap. Pupuk organik yang sudah kita buat ini nggak menguap. Okay. Pak Sami and Pak Halma Riton has 2 questions. When you finish the thing, they Ya, can ask their question. raise hand. Pak Yadi ada dua yang Yes. raise hand. Oh, terlewat. Oke, sebentar. Saya belum bisa lihat ini. Oke, sebentar. Oke, mungkin Oke, bisa Pak Semi, oke ya, saya bisa langsung di unmute. Mungkin Pak Semi dulu, Pak, silakan. ini dahulu. Silakan Pak Semi. Belum terbuka. Terima Oh, kasih. Pertanyaan saya adalah, terima kasih Pastor Yosua untuk semua materi Ya. yang sudah pada sore hari ini. Yang pertama yang saya mau tanya adalah, waktu pembuatan awal kan kontainernya itu harus yang kaca ya. Kalau Semuanya itu harus bisa, pakai kaca. ya kalau bisa kaca, kalau tidak plastik aja. Ya. Nggak meledak dia ya. Ya. Tidak meledak. Dia tidak melekat, tidak. Oh. Ya. Begitu juga untuk emulsi setelah dia jadi kita mau pakai dengan misalnya
Tadi 1 liter plus 5 mili. Kita bisa, kalau kita mau buat banyak, kita bisa pakai kontainer plastik juga yang besar itu ya, drum plastik misalnya. Ya, kalau Nggak ada oksidasi. lebih baik kalau ada yang kaca. Kalau tidak ada plastik boleh juga. Oh, You understand? iya, iya. The best is use the glass container, but some places people Oh, poor, no glass. Yang, You yang know? paling iya. baik memang kontainer kaca, Pak. Tapi memang kalau Nah, terpaksa dan ini sudah didapatkan, kontainer plastik juga bisa. kalau Ya. kontainer stainless steel, Jangan, yang itu steel jangan. oh, No, 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 no. iya, iya. That one Oke, itu reactive. Ya, ya. iya. Baik, itu saja pertanyaan saya. Okay. Oke, Terima Ya, kasih. Pak. Yesua. Oke, terima kasih. ya Kita sama-sama, lanjut Bapak. dengan Pak Halmariton. Silakan Pak Silakan. Almanto, bisa di-unmute. Ya, silakan. Ya. Kamu sudah di mute. Pak Halmariton, silakan. Silakan Pak, di-unmute tadi sudah terbuka. Ditekan Pak. Pak, mic-nya Pak. Mic yang di pojok kiri bawah. Oke, Oke, silakan. silakan Pak. Terima kasih Pastor Joshua, terima kasih. Mau izin tidak buka kamera, Pak Yeldi, Ya, Pak. Baik, Pak. Yang sudah saya lakukan di rumah adalah membuat galon dari Le Mineral yang dari saya buat 2 botol, satu nampung air untuk cucian beras itu biasanya saya cucian beras itu saya tampung, tapi di atasnya itu saya buat untuk penampung sampah-sampah dapur, misalkan kulit-kulit dari buah. Nah, setelah itu saya siram, ya, saya menggunakan cuci beras itu masak nasi. Saya siram ke bagian dari atas gitu, dari situ nanti turun itunya turun airnya turun. Itu jadi beberapa hari gitu jadi terfermentasi. Jadi dari kumpulan tadi dari ikan semua limbah saya masukin. Nah, itu saya tampung dan itu saya pergunakan ya. untuk tanaman. Nah, saya mau tanya, sebenarnya saya juga tadi tertarik juga sih tadi apa yang sudah diajarkan akan saya praktekkan juga. Nah, dari mekanisme seperti ini, Hmm. apakah lebih maksimal atau kurang maksimal ya begitu ya? Tapi so far sampai saat ini saya pergunakan itu untuk nyiram tanaman yang layu, itu sangat langsung kemudian langsung segar kembali. Mungkin begitu aja dulu. Terima kasih. Did you Ya. catch the question, Pastor? Okay, she put everything into the container and then he used that after fermentation. He watered so all the plants become alive. So he will try what also I taught now. So what is the difference? Something like that, correct or not? So what he's doing, he put like a mixture of like Everything. excess vegetable, like everything on top of that the solution that we made, and then like he added water and used that like a sieve for the water. So it's not just clean water, but the water went through the cut vegetable, the excess vegetable. Is that recommended, or is that something that we should avoid? Sorry Pak, jadi apa air beras? Oh, air beras. Ya. Air Air beras ya beras. Pak. So air beras tapi mesti difermentasi beberapa hari lebih baik. Hmm. Because what he do, he collect the ice, but there's only very few microbes for the lactic acid bacteria. So when you do that, the plant will alive. But if this method I teach you, you will be able to control the stages of the plant growth. Jadi disarankan tetap menggunakan proses yang diajarkan Pastor Joshua ya, karena ini bisa mengontrol lebih dari fase-fase pertumbuhan tanaman begitu. He can use Oh, that, but if he wants to improve he can help by putting sea salt and Jadi, the sea salt and the salt from the big tree and leave it a bit longer. ini bisa tetap dipakai seperti itu, tapi untuk hasil yang lebih maksimal bisa ditambahkan garam laut. Maybe And the also from the salt from the big tree. maybe the dosage, Pastor, the dosage of The the dosage, that's why we cannot control, but always have to dilute for his one, maybe 1 to 20 times water. Jadi dengan Satu, so to be safer.
Ya kalau dengan apa yang Pak Halmeritan tadi buat, mungkin itu dosisnya perlu ditambahkan. 1 to 20, because if you too strong, the plant will burn too much fertilizer. Then your Jadi leaves harus become brown. harus Ya, dicairkan. Jadi kalau tadi kan dengan solusi kita ini 1:10, ini mungkin bisa 1:20. okay. Begitu Oke, Pak thank. Halmeritan? Ya, terima Ya, kasih Pak Sunuso ada juga Pak Yildi. ya. Oke, baik. Sama-sama Pak. Selanjutnya ada Ya. Pak Agustinus Gule dari Nias. Silakan Pak. Silakan Pak Agustinus, dibuka mic-nya Pak. Ya. Sore Pak Agustinus, silakan. Bentar ya. Oke. Terdengar ya, Ya, Pak? dengar. Terdengar, terdengar. Ya, silakan Pak. Lanjut. Ya. Ini dari beberapa bahan ini tadi dari apa ya? Dari jantung pisang tadi, pembuatan jantung pisang dan tulang tadi bisa dalam proses fermentasinya digabung sekaligus. Karena saya lihat bahan-bahannya hampir sama semua menggunakan molase ya. Dan bisa di Tidak, apa ya? tidak, tidak seperti yang itu tulang dengan cuka dan Oh, jantung cukup. pisang itu dengan gula merah Oh ya ya ya, maaf. dengan Ya. cuka. Dan kalau Ya. kita dipisahkan, sebentar aku akan mengajar bagaimana kita campur dengan tidak sama porsi untuk musim dia, musim how to say, for the bertumbuh dan berbunga dan Berbuah. berbuah. Ya. Oh, nah, ya ya, terima. Oke. Eh, yang kedua, ini eh untuk apa tadi air cucian beras ya. Ya, Ini untuk perlakuan tanah sebelum tanaman ditanam. ya. Ini ini perkiraan itu dalam satu apa hektar berapa banyak dibutuhkan ini ya Pak? Itu aku tidak tahu. Oh gitu. Mengapa saya tidak buat 1 hektar? Saya 200 meter persegi aja. So, Berapa katakan kamu berapa buat, Pak? Berapa saya berapa 200 meter persegi. Oh satu 2 ini mili, 2 bukan. mili Kamu berapa? gunakan 2 mili untuk 1 liter air. 2 mili 1 liter air. So, 1 ember 20 liter, tambahkan 40 mili. 40 Ya mili itu 8 penutup. Yang biasa, ya bukan yang tipis. Dan kamu Bukan yang ceper, semprotkan bukan yang kecil. berapa banyak, so tidak ada masalah. Dia akan melembutkan tanah. Kalau ya. katakan kamu ada sawah padi kan, sawah padi, sebelum Ya. kamu menanam padi, kamu semprot dengan air mikroorganisma yang 20 liter. Selepas 1 hari mikroorganisma sudah timbul, kamu campurkan dengan Yo. 8 penutup yang itu air cuci beras dan 8 penutup ikan yang gula merah dan ikan itu nitrogen. Campurkan, kamu semprotkan. Pertama, mikroorganisma mengembalikan mikroorganisma menyembuhkan tanah. Kedua, yang susu dengan cuci beras itu, yang itu akan melembutkan tanah. Yang ketiga, ikan dan gula merah itu nitrogen untuk pertumbuhan. Selepas kamu semprot, biarkan 3 hari dan gunakan kerbau untuk keluarkan tanah, okey? Lepas itu banjirkan sawah padi 21 hari dan lepas itu kamu tanam padi-padi yang Ya. begitu. Bagaimana Pak Berarti I Agustinus? think he's talking about rice. ini Iya, iya. 3 minggu, Hah? tiga Ya? minggu, 3 minggu baru boleh ditanami tanaman ya. Ya. Terima kasih, mantap. Bukan, selepas tidak seminggu, 3 hari sudah. Tapi untuk sawah padi, yang itu kamu mesti banjirkannya 21 hari, lebih baik supaya air akan menyebar dan melembutkan tanahnya dan mikroorganisme Ya, akan tumbuh. Jangan 14 hari.
digenangi, Tapi Pak. kalau hmm, tapi kalau untuk apa tanaman misalnya tanaman cabai, tomat, berapa hari baru boleh ditanami ya? Oh, kamu sudah semprot. I think 3 hari sudah boleh ditanam. Sebab dia tidak akan terlalu banyak. Waktu kamu semprot dengan biasanya saya mikroorganisma dan dengan yang itu uh, air cuci beras dengan susu disemprotkan dan nitrogen disimpulkan selepas 3 hari begitu saya sudah tumbuh menanam Baik. yang itu ya Terima kasih. Baik, sama-sama. Kasih ya, Pak. Okay, ada I did a translation. ya. I hope they I, understand, man. I think it's pretty clear. Thank you, Pastor. Ada Pak Wiryadi Yeah. pribadi. Iya, Pak Wiredi, silakan Pak Wiredi. Silakan, Pak. Hello. Yes. Ya, Yeah, silakan, good Pak. evening, Good. Mr. Chua. Yes. Well, your farm, you can plant some your plant vegetables in your country. The country I planting is Cambodia, so it's similar to Indonesia. Oh, you plant in So Cambodia. Yeah, in Cambodia, all this I teach is in like Asia Tenggara. I Yeah, don't go Southeast outside Asia, yeah. to Australia. I don't Southeast Asia, like Philippines, Vietnam, Laos, Thailandia, Oh, good. Indonesia, Timor Leste, Yes, like that. yes, I Malaysia, know. yeah. I've been to teach the planting system yang itu only 200 meter persegi. Hmm. Yeah, I don't do the ladang besar because not many people can do the big farm. Yes, that's right. The most And then also if the most important, we can try of organic farming by small and by small farm to bigger. bukan yang saya mengajar only 200 meter persegi. Pertama, tidak ada orang yang ada tanah. Kalau ada tanah, tidak ada uang untuk bermulakan dan mesti mencari orang bekerja dan satu manager. Kalau manager tidak ada, ladang sudah mati. Yang itu 200 meter ada semua. Semua ladang tidak sustainable. Mereka tidak ada makanan seharian. Yeah. So yang itu 4 persegi. Kalau kamu ada pokok pisang, satu pokok atau ladang kopi Yep. atau coklat, Yep. tidak boleh makan coklat setiap hari atau Yeah. pisang tiga kali. Mereka dan yang pekerja itu mereka perlu makanan seharian. So yang ini 4 square, Ya. kalau kamu ada ladang besar, kamu mesti buat 4 square. Kalau biaya untuk membayar mereka tidak ada lagi, mereka akan pergi. Dan you have to beli makanan untuk mereka. So tidak sustainable. So yang itu 4 persegi, yang the first session, satu kotak 7 meter kali 7 meter, semua ada 4 kotak. Yang satu itu seperti 10 papaya, 6 pisang, jahir, semua ada. Yang ubi Okay. jala. Yang kedua ikan dengan Yep. burung puyuh. Dan ketiga sayur. Yep. Kalau kakarmu, keluarga kamu 5 orang, atau 3 sampai, kamu tanam 5 satu jenis. 5 tomat, 5 kacang panjang, 5 semua. Sudah cukup. 5 terung. Satu terung kamu tidak boleh habiskan. Dan the extra kamu boleh kumpulkan, dijual atau berkati orang atau di pickle dan eat later. Dan kerjanya 1 sampai 2 jam sehari. Tidak dibudakkan. Mengerti? Oh, yes, Ladang it's besar clear. membudakkan semua. Yep.
Okay, mengerti. So yang ini for your own daily food first. Yeah. Kalau if your isteri kerja 2 jam, he can Yep. feed you and your children. Then you make another one semua extra. Yeah. You come 7 to 9 o'clock. Your husband and wife work together and 2 4 square more than enough. So I don't do the big farm. I Yep. don't. If you have big land, 1,000 square meter, I make 5 4 square. My food Yep. production will be more than whatever you're doing in the 1,000 square meter with the monocrop. And when people see your fair, orang melihat they can copy and do. Other nobody can do one. And when they got no food, they will come and attack and take your food. They will come. Correct? And then the farm manager not there, right? Yep. Orang curi. Okay. And then how many di Indonesia ada banyak kaki. Buah-buah You boleh know, jalan sendiri. yeah, the more problem I know. you know problem farming business in a lot of in West Indonesia. Java. West Jawa. Ya, Yes, West Java. Jawa Barat. Ya. Kita kita orang tanam, ya kita orang nanam, orang lain yang dapat hasil. You know? Ya, itu Ya. ada kaki, banyak kaki, boleh Banyak jalan-jalan. Ya. So kamu buat yang 200 meter persegi senang dijaga dan only kerja 2 jam sehari. If kamu ada experience 1 jam sudah semprot air, panin, Yap. sudah. Waktu itu bertumbuh, letakkan benihnya, dia tumbuh sedikit, ditanam di tempatnya, Yap. sudah. Dan 200 meter persegi ada satu rumah. Sudah cukup makan. Lepas itu buat satu lagi 4 square. Semua mesti dekat rumah, bukan jauh. Okay? So kamu ada ladang besar untuk pekerja. Mr. Yes. Chow, you know about a problem permasalahan rumah kaca, polusi dan kondisi iklim polusi dunia dan dampak rumah kaca dampak rumah kaca terhadap kita yang hidup. Rumah kaca is it Greenhouse Yeah. effect. He's trying to say greenhouse effect. Yeah, greenhouse effect. So if kalau kamu tanam di pinggir di 200 meter persegi at the side satu pokok mangga, satu pokok nangga, satu rambutan di empat itu they can help to close the pollution. Number one. Number two, you have to semprot the microorganisma back on the plant. Keep on semprot. Because the microorganisma is a pekerja. He will help to neutralize the chemical and also clear some of the things. Yeah. Okay? And Oke, Pak. then I told you that day you have to berdoa for the tanah. You have We to pray, pray for the land because the land kamu tidak tahu sejarah tanah itu. Ada orang mati di sana atau ada worshipping atau something bad happen. So you Yeah. remember the story of Cain and Abel. Cain and Abel, darahnya Ingat panggil untuk ceritanya atau Kain dan Habil ya. revenge and justice. Yeah. So you have to pray and stand there and ask God to forgive the land first. Sebelum mengolah tanah Don't go kita and tetap go there harus and berdoa dulu pada Tuhan, minta Tuhan menguduskan tanahnya dulu. Yep. Yeah, no, go and play the spiritual warfare to fight out the demon. What authority? Just say if you are a believer, we don't ask God to forgive our sins. Where do I have the authority to go and cast out the demon when we are sinners? Kita nggak minta So when you go, kita dikasih kuasa untuk mengusir setan, tapi jadi kita doakan dulu tanahnya ini supaya Tuhan kuduskan dulu sebelum kita mengelolanya. you have to stand. Remember 2 Chronicles 7:14 when we
when we humble ourselves, we seek God's face, and we turn from our wicked ways, God will hear our prayers and heal our land. Jadi dua tawarik mengingatkan kita ya, Heal ketika our kita mencari wajah Tuhan, Dia akan berpaling kepada kita dan Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan tanah kita. Okay, so you have to ask the forgiveness of the land. You Jadi do kita not know harus the history. memohonkan 1,000 years ago, pengampunan, we don't know. Yeah, pengampunan untuk and tanah ini, karena secondly, kita nggak bisa tahu when sejarah tanah ini seperti apa. once you have done that, I'm sure you have the supernatural protection from the environment from God. God will send the angels to protect it for sure. You don't worry Jadi, about the other thing. jadi setelah itu Tuhan akan memberikan perlindungan ilahinya buat tanah kita. Okay, and when you do the big Begitu Pak farm, I Guryadi? just want to, if Oke, you do the go big ahead. farm, if you do the big farm, you hire the worker, they got no ownership. They don't feel owned. Like, why I have to work so hard for you? But if you give them the 200 square meter, this is yours, you do it. They have ownership. They will take responsibility. Ya, kalau And then kita the extra punya for the food they feed already, they can put together and bless people or sell. kalau kita punya lahan yang besar, kita nggak cuma hire orang aja, kita rekrut orang untuk kerja buat kita, itu nggak membuat mereka punya sense of ownership yang baik. Tetapi kalau kita punya lahan besar, lalu kita percayakan orang itu salah satu untuk mengelola satu petak dari tanah kita, dan ini hasilnya bisa buat orang yang mengelola itu akan lebih memberkati orang tersebut. If you reverse and put yourself, just say I'm the landowner now, and you come and work with me, Pak Wijadi. Okay, I pay you salary. You work so hard. After that, what you get only salary. You won't work so long. You will leave after a while, and you steal my things. But I give you the 4 square, and then the 4 square you have the food to eat, and then the money I pay you is all extra. You have ownership, and then after extra, you pull together all the people, different 4 square put together, and we sell the money, dibahagikan. The ownership is there. You bring the community in. Jadi kalau istilahnya dibalik ya, kita kerja untuk Pastor Joshua ini, kita cuma akan dapat gaji. Tetapi ketika kita dipercayakan petak lahan ini, kita nggak akan cuma dapat duit sebagai gaji, tetapi hasil lahannya itu juga kita menjadi berkat buat kita ketika kita mengelolanya begitu. Okay. Babylon, we are in the Babylon system, master and slave. Master and slave. So we have to go back to the Garden of Eden. Ya, karena sekarang ini kita lagi ada di sistem Babylon ya, ada budak dan ada ada masternya. Jadi kita harus kembali ke sistem Taman Eden. Okay. Bagaimana Pak Firyadi? Okay, alright. You make many 4 square, banyak 4 square, banyak 4 square sudah. You break it down slowly. 200, kalau kamu tidak boleh menguruskan 200 meter persegi, bagaimana boleh menguruskan yang besar 1 hektar? If you cannot be faithful in the little, how can God bless you with the big things? Okay. Don't be greedy. Okay? All right. Next one, any question? Okay, lanjut. I know, because the mindset have to change the mindset. Yeah. Have to tukar the mindset. Maybe to break the curse would be the first thing to be done before the planting of we're doing the cultivation. Correct. You have to pray for the mendoakan tanah ini, kita bisa juga kita pakai untuk mematahkan kutuk yang mungkin ada di tanah itu. Yeah, you have to ask, because all land are cursed for sure, all land, because you don't know last time the Majapahit, Sri Vijaya, people killed there. Maybe many people blood died there, man. And the Dutch come, the Japanese come. Where is the place we can find? Who you know? There's no, and then somebody maybe sell you the land. He steal from someone, and then it was his grandfather who steals from someone, and then pass to the son sell to you. The son say, no, I didn't steal, but he doesn't know the history.
Kita nggak pernah bisa tahu dengan pasti ya apa yang terjadi di tanah yang kita kelola saat ini. Bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu banyak orang yang sudah mati di atasnya, atau bahkan ada mungkin ini sebetulnya tanah curian yang dijual ke orang dan dijual ke orang, dijual ke orang lain sampai akhirnya sampai ke kita. Kita taunya kita beli, tapi padahal sebetulnya itu tanah curian. Jadi itu perlunya doa ya, kita berdoa untuk tanah, untuk minta Tuhan untuk menguduskan tanah sebelum kita mengelolanya. Yeah. Or maybe do a worship, the black magic done there. There's an altar many years ago. We don't know all this. We don't know the history. Ya, kita bisa But we adakan know. mungkin ibadah kecil begitu ya untuk menguduskan tanah ini karena kita nggak tahu mungkin ada orang-orang dengan kuasa-kuasa gelap, okultisme yang melakukan prosesi di tanah itu dulu. Kita nggak pernah bisa tahu pasti. Just remember the story of Cain and Abel. Jadi The perlu blood diingat terus is calling out bagaimana for justice, revenge. kisah Kain dan Habil, bagaimana darah Habil ini berteriak-teriak minta menuntut keadilan. Remember, even the non-believer that died innocently, they will ask God for revenge because Bahkan they want justice. orang-orang yang bukan orang-orang percaya yang mati, mereka darahnya ini juga menuntut pertanggungjawaban, mereka menuntut keadilan. So you have to stand and ask God, follow Second Chronicles 7:14. Then God will heal the land. Ya, jadi kita ikut Okay, teladan it's yang sudah like Tuhan us. berikan di 2 Tawarik 7:14 ini, bagaimana kita mendoakan tanah kita minta Tuhan memulihkan tanah kita. Yeah, It's like Pastor, us. even in some So, Indonesian, yeah, in some yeah. tribes, Sorry. some tribes in Indonesian, they always sacrifice chicken or I don't know, so pig maybe to cut Correct. on the to sacrifice. I don't know. Is it like a culture or something in some tribes in Indonesia? So it's Yeah, also should be correct. Ya, ini broken. kondisi yang umum juga ya di Indonesia, di mana kita mungkin tahu beberapa suku secara adat mereka menggunakan prosesi-prosesi pemotongan hewan untuk ini ya mengupacarakan tanah begitu. Jadi kita perlu patahkan kutuk-kutuk ini. Everywhere, when God created earth, they gave the different tribe, different land area, all assigned by. Remember when the Israelites they went into Israel, God said, "Don't attack the Moabites. Don't attack this land. Then you have to wait for the sin of the people. Then you attack. Then you go up there. You stop there." So Israelites is the only country the Hebrew obeyed God's word. Look at Mongolian. They attack so many countries. At the end, become nothing. It's the curse. They killed many people. Whatever empire, Sri Vijaya, all same. Ketika It's kita so melihat God's not ini, kita happy. lihat So kembali ke dalam Alkitab ya, bagaimana tanah itu diberikan oleh Tuhan ya. Maka bangsa Israel pun dilarang untuk menyerang bangsa Moab, tunggu sampai mereka berdosa, baru Tuhan akan memberikan tanah itu kepada mereka. Nah, kita juga nggak tahu tanah-tanah kita ini yang sekarang kita pakai untuk bertanam, dulu waktu mungkin zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, ini untuk apa, terus siapa yang mungkin terus mati di sana, kita nggak bisa tahu. and then same like us, when we believer, we have to pray to God, Lord, forgive us for our sins, cleanse us, everything. Then we have the authority to cast out demons. Same like the land. The land is still sin. When you pray to cast out the demon is laughing at us. Jadi Still sama under seperti curse. ketika kita mohon pengampunan dari Tuhan, kita juga memohonkan Allah yang menguduskan tanah, bukan kita yang menguduskan tanah ini. Okay. We We have go next. Pak Martin Eluama. Yes, Pak Martin. Yep. Silakan Pak Martin. Silakan. Ya. Bagaimana? Halo, suara didengar? Jelas, jelas, Pak. Dengar, Pak. Silakan. Halo. Bagaimana kalau tinjauan Alkitab tentang tahun Sabat mengenai tanah kita, karena di situ ada pembebasan tanah setahun yang tidak ditanam. Saya kira bagaimana pandangan itu? Karena tanah nanti akan dilipat gandakan hasilnya pada tahun sebelum Sabat.
Hmm. Saya kira mohon pencerahannya. So, ikutlah aja, kamu akan melihat mujizat Tuhan. Just follow, test. Ikuti saja ya, ikuti saja apa yang Ya, ini kalau Alkitab bilang ya, itu bukan itu bahkan mengalahkan ilmu pengetahuan. I think it's going to just defeat science, any science, what the Bible will say. ya. Because you obey God's obedience. If we work Karena 7 days a week, same. If you work mengikuti 7 days meneladani ketaatan ini. and we don't rest one day, we will got burn out. We'll get tired. God knows. So when the one Sesederhana day kalau kita bekerja full 1 minggu 7 hari kita kerja tanpa istirahat ya kita akan burn out, kita akan merasa capek dan Tuhan tahu ini. So I was working from January until July, 7 bulan. So I said, oh God, I break your rule. So I stop 2 bulan. I don't go out, don't do anything from middle August until middle October. I start again. Jadi So to Pastor Joshua recover pernah and punya drop pengalaman God. betul-betul 7 bulan full bekerja tanpa sabat sampai akhirnya diingatkan Tuhan dan dia kembali, akhirnya dia ambil waktu 2 bulan untuk istirahat, untuk sabat. Too So much doing same like, nothing. huh? In Ya. So 2 what months, is that? Halo, in 2 months, 7 doing minggu, nothing. 6 minggu, 1 minggu sudah bisa juga memberi kebaktian. 6 minggu, 1 minggu jangan memberi kebaktian, just become the normal lah. Begitu. You understand? I always do like that also. Just 6 dan tidak. yang 7. Ya. So Halo, Pak Martin buat ya. begitu. 6 Maksud saya gini, tahun 1 tahun. ya, Ya. karena pada tahun Hmm. ke-6 Tuhan akan melipat gandakan hasil. Sementara tanah itu digunakan selama 6 tahun. Tahun ke-6 itu dilipat gandakan. Saya kira ini dari sisi sains kesuburan tanah, pemupukan, saya juga jadi bingung di situ. Karena tanah punya kemampuan merecover atau Tuhan yang mengendalikan segala unsur kesuburan tanah itu. Sehingga digunakan selama 5 tahun. Tahun ke-6 dia bisa beri hasil 2 kali lipat. Saya kira Ya, ini yang misteri itu, bagi saya. itu is God wants God wants us to depend on Him. Ya, ini sebetulnya The bagaimana food is cara there Tuhan mendidik kita untuk kita taat ya dengan apa yang Tuhan minta. and trust Him. Like when the Israelite went to collect the manna, only 6 days. Don't collect more. Every day collect enough for that day. Then 6 days God will rain extra. Then he can Sama eat on the 6th day, and the 7th day eat. Don't need to collect. Then the next day again, after the 6th day, the next 8th day, it start like every day like that. God sama wants seperti us bagaimana to trust ya Him. It's a trust, and also like remember when we pray, our Father in heaven, give us this day our daily bread. In us, God wants to and to depend. ya Then the jadi 6th year when you do, then 7 year don't, you will say, oh my God, how I'm going to survive the 7 year. 6 years, the 6th day, 6th year will be double, same like when they went to the Israelite, when they went to collect manna, same. ya, jadi ini 6th day sebetulnya collect adalah double. bagaimana Allah itu meminta kita sebagai orang percaya untuk bergantung penuh padanya. Apakah kita mau taat dan bergantung penuh pada Tuhan? Sama seperti bagaimana Allah memelihara bangsa Israel dengan mana dan juga dengan pemeliharaan tanah ini sama. Okay. Gimana Oke. Pak Martin? Ya, boleh. Itu yang ditanyakan Pak Martin, Pastor. He asked, how come that in the 7 years we have to give the rest to the land, but how come at Yes. the
of the year, at the sixth of the year, the result or the harvest is like double. It's mean Yeah. God prepare for the 7 years, because in the 7 years Correct. we do nothing, so God prepare the Correct. crop for the 7 years. Maybe it's maybe the Correct. understanding. Yeah. So it's like the final thing is we have to trust God and rely on Him. Or not somebody who will keep on working the 7 year. Hey, this we don't have food, we'll still plant on the 7 year, right? And then the rent no rest. So like us also we need to rest lah, or not we get burned out. Kan? Jadi Yeah. pembelajarannya sebetulnya So memang it's istirahat Sabat ini ya, ketaatan pada Tuhan, kebergantungan penuh pada Tuhan. Ini sama seperti kita, kalau kita 1 minggu yang 7 hari ini kita kerja terus tanpa istirahat, ya kita akhirnya kelelahan ya, burn out kita. hmm. So God is very good. Very good. Jadi All Tuhan right. itu adalah Yeah. Tuhan yang sangat-sangat baik ya. Yeah. He love us. Oh yeah, Pastor, there is some questions in the chat. Yes. Yes. They asking about the ecoenzyme. What is the difference with the material that you have taught us The this afternoon? material the The ecoenzyme, I never tried. yeah, ecoenzyme compared to Ecoenzyme. I don't know ecoenzymes. Aku tidak don't know what's ecoenzyme, but I heard like you put all the buah-buahan and you put sugar and fermenting, right? Yes, And then yes. take out the water. Yes. Yeah, so it's similar, but theirs is only fruits and vegetable only for that part of maybe nitrogen. And because it's only fruit, so it's more on the calcium side. No, kalium side, potassium. So the potassium is the daily food of the plant. Oke, mungkin bisa jelaskan Pak. The rest, yeah. Jadi kalau ekoenzim ini fungsinya itu mirip seperti ketika kita fokusnya karena hanya di buah-buahan dan tanaman. Jadi kalau dengan metode yang kita pakai ini hanya akan menghasilkan kalium, potasium saja. Of course, there are minerals and trace elements there, but in order to put it back more, we have to use the sea salt. Ya, memang pasti ada ya trace kalium yang ada di sana, tapi untuk mengembalikan mineral-mineralnya itu kita bisa gunakan garam laut. Okay. So from the fruits and vegetable, when you ferment it, you will get potassium, which is the daily food of the plant. Jadi kalau kita memfermentasikan buah dan sayur ini, kita dapat kalium, dan ini adalah makanan sehari-hari dari tanaman. Okay. All right. Okay. Another question, Pastor, is about can we use this material to be the decomposer of the organic composting? This the questions in the chat. Of what? Decompose apa? Wait. Decompose the like a cabbage or the menu of the yes. You can use the air cuci beras and the susu. You semprot on the cow manure and it will break down very fast. Okay. Jadi ini bisa juga kita untuk menguraikan pupuk kandang ya, dengan air cuci beras dan susu tadi itu disemprotkan ke kotoran ternak. Nah, itu akan menguraikan kotoran ternak itu dengan lebih cepat. Example, the chicken pupuk ayam. You cannot use it directly, it will burn. You got to leave it for a while to let it break down, then you can use. But with this, you spray, the time will be faster. Okay, it will break Jadi down seperti faster. kalau kita pakai kotoran ayam, kita nggak bisa langsung pakai kotoran ayam ini untuk pupuk, tapi kita harus diamkan dulu sebelum dia mengurai. Nah, dengan kalau kita semprot dengan larutan ini tadi, proses penguraian itu jadi lebih cepat. Okay. Any more questions?
I'm not looking at the question. I'm just looking at y'all. So help me. What else? Let me check. I think most of the question has been answered. Yeah. Oh yeah. About the flower of the banana, how to use Yes. it? Just drenching to the soil or spraying to the You leaf leave. to the plant. You can spray, but have to spray early in the morning when the stomata is still open, the hole. You can Or drenching? spray, but should be early in the morning. Drenching also can. Dua also can. Or any difference in Because this one you can any difference in the concentration? for me usually no, same concentration. 2 milli per liter. 2 milliliter. Ya, mungkin bisa Don't put diterima. too much. Just you put little. If you want to put more, like instead of one time a lot, you put like every 2 weeks, every week one time, little. Oke, jadi ini bisa disemprotkan atau bisa diteteskan atau disiramkan langsung ke tanah, itu sama saja untuk aplikasinya. Cuman untuk pengaplikasiannya itu sebaiknya pagi hari sebelum matahari terbit ketika stomata daun itu terbuka. Dan ini nggak setiap hari ya, setiap minggu atau 2 minggu sekali. Yeah. The last question, Pastor, about the process of closing the bottles. Is it better to close tightly with like a plastic or something, or close with a piece of paper to have a ventilation of the air? No, after you finish all those 7 days, the process, some 28 days for the fish, 7 days, you can cover it tight. Only with the yang itu the air cuci beras and the susu, you have to open a little bit like loosely because the gas is produced, live bacteria, it will escape. So if you close it tight, you will see your bottle suddenly expand and boom, explode. For the rice wash water, milk, fertilizer, and sometimes the banana flour also. Oke, jadi untuk kemasan yang dipakai ini ketika kita memprosesnya itu harus ditutup rapat kecuali yang kita gunakan air cuci beras dan susu. Itu bisa sedikit longgar ya karena itu akan ada produksi gas yang akan dirilis dari larutan itu sehingga kalau kita tutup rapat itu bisa kontainernya ini bisa meledak waktu dibuka. Okay. Okay. I think that's all, Pastor. So basically, if we can conclude, nitrogen is from the fish amino acid, phosphorus from the bone, fish. Yes. Yeah, and then potassium from the banana flour, and then calcium from the eggshell, right? Eggshell. Yep. So if you have kepiting or the udang, the prawn, right? After eating the shell of the kepiting, the crab, and what separate, you let it dry, let the ant stick everything, then you pound into powder. This is just and then like you put the also eggshells, Pastor? Like eggshell? Yes, like the eggshell, but you don't fry, you don't gongseng, tidak digongseng. Oh, oke. Jadi you just yang eat the crab. Go ahead. Nah, ini bisa kita pakai juga ya kulit udang atau kulit kepiting. Ini kita bisa juga dapatkan kalsium dari situ kita tumbuk. Tapi yang ini nggak digongseng, nggak disangrai ya, dikeringkan saja sebelum ditumbuk. And then leave outside. Let the ants take all the small little leftover thing first. Ya, tinggal di luar biar sisa-sisa daging masih ada di situ kecil-kecil dihabisin sama semut. Baru setelah itu 1 level to 10 levels of vinegar, same, and leave it for 7 days.
Dengan ini ya hasil tumbukannya sama. Kalau misalnya kita dapat setinggi satu buku jari, itu kita tambahkan cukanya 10 buku jari. 1:10 And perbandingannya. and this one you can spray on the plant also. It acts as pest control. Nah, ini juga bisa ketika kita semprotkan di tanaman, ini bisa untuk mengendalikan hama juga. If you don't believe, you have a plant. You throw all your egg, your crab shell, your prawn shell onto that plant. You will see the plant grow very well. Ya kalau ini mau membuktikan aja ya, sekedar buat membuktikan kalau saudara-saudara makan udang atau makan kepiting itu kulitnya itu jangan dibuang tapi langsung ditaruh di pot tanaman. Nah itu tanaman itu akan tumbuh lebih baik. Tapi jangan makan banyak udang dengan otak-otak. Tidak baik itu. Relax. Some Sorry, joking. like people say, otak udang, huh? Okay. Ya, begitu. Stupid Just person. joking. You relax, man. I'm not very serious one, man. Why the udang, right, and the kepiting, right? They have the bacteria to kill off the fungus. They eat all the dead things in the sea. Yeah. All the dead things, so they have a bacteria to process it. So when you take the skin, they have the bacteria on there. They will help you to break down and control the pests. Jadi bakteri-bakteri yang sebetulnya menempel karena kepiting dan udang ini kalau di dalam laut mereka ini ya scavengers. Jadi bakteri-bakteri itu menempel ke cangkang mereka dan bakteri-bakteri ini berguna untuk menguraikan ini ya untuk mengontrol hama juga akhirnya. Okay, all right. Okay. So we haven't finished yet. So we can continue another lesson next day if you want. Haven't finished yet. Belum habis. If you already terlalu banyak. Friday 7 o'clock p.m. Pastor. Ya. Pak Yefta mungkin ada? Ya. Ya. Gimana Pak? Ya, we all is about closing the session. Any suggestion or any? We continue part 2 of the organic fertilizer next time. Okay? Ya, nanti bagian kedua dari pupuk organik ini kita akan lanjutkan lain waktu. They are waiting for the material for the PDF file, Pastor. Yes, we'll do. Okay. Only 4. This one 4. I still have 3 more. Sorry. This is 5 only. I have another. The Jahir, bawang putih and kayu manis, and then I have the pest control, the sabun. So we will do the next lesson. Okay. Already a lot of sudah banyak pengetahuan. So sebelum belajar sekali lagi, tolong makan tahu banyak. Okay, Pak Yefta. Alright. Oke, baik. Ya, Pak Wisnu, dengar suara saya? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pastor Yosua. Thank you. Ya, thank you. Thank you, Pak Yedi juga thank you ya buat ini. Sama-sama Pak, senang bisa melayani bersama. Closing statement Pak Yefta. Ya, baik. Mungkin bisa dikasih closing statement dulu. Closing statement dulu buat dari Pak Yosua, Pastor Yosua. Halo. Can you maybe give a closing statement, Pastor Josh? Yeah, like maybe advice. Thank you very much for coming to listen this. This is God's blessing to all the church people here so that they can have their own food. First, organic, clean food, number 1. Number 2, they can share this with the poor people and also be a blessing to others. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di sini. Ini adalah satu berkat ya dari Tuhan yang dibagikan di sini. Bagaimana Tuhan memelihara kita pertama. Kita sendiri dengan menyediakan makanan untuk kita sendiri. Kemudian Tuhan akan memberkati lebih supaya kita juga bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi.
So I pray that God will continue to use everyone here with the knowledge, very simple, low cost, to use it. You have to do it. Don't listen and don't do. Okay. Jadi Pastor Joshua Faith in berdoa supaya action. apapun yang sudah dibagikan di sini, ini saudara-saudara bisa pakai ya, nggak cuma dengarkan aja, tetapi dengarkan dan praktekkan supaya ini bisa betul-betul menjadi berkat. Yeah, faith without action is dead. Okay. Karena So listen iman without tanpa doing is perbuatan adalah killing. mati. Okay. So Oke. thank you for meeting. So I will conduct a training in Bali. So your welcome is free. So those in Bali, you think they're friends, just introduce them and let them come. So it's going to be hands-on practical, and I will do the Foursquare only 2 days. Jadi Pastor Joshua Okay, akan just ada come. training di Bali, ya, nanti bisa dibagikan mungkin dari tim PIT ya, kontak personnya, supaya kalau ada yang mungkin lagi di Bali, bisa bergabung di 2 hari training di sana dengan Pastor Joshua. Okay. Oke. Baik, terima kasih Pastor Yosua Terima kasih. buat statementnya. Kita yakin percaya apa yang kita lakukan dan lakukan itu seperti untuk Tuhan dalam Kolose 3:23, maka Tuhan akan memberikan kita berkat, ya, akan kita berikan berkat karena kita beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, tadi Pastor Joshua sudah berjanji mungkin dia bisa membuat lagi untuk part kedua atau seri kedua daripada pemaparan kita malam hari ini. Kita berdoa supaya Pastor Joshua bisa ada kesempatan. Dan seperti biasa sebenarnya ada nyanyian, tapi karena Saudari Merna, halo? Saudari Ya. Merna tidak bisa, maka kita akan segera langsung saja doa penutup. Dan kalau bisa saya minta dengan kasih Kristus, saya minta nanti Bapak Bintang Sahala Marpaung, Bapak Bintang Sahala Marpaung untuk bawa kita dalam tutup dalam doa pada webinar kita pada malam hari ini. Silakan. Silakan Pak Bintang. Tolong di unmute. Udah, aduh. Ya, silakan. Ya, baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah banyak bicara mengenai gimana untuk menyuburkan lahan tanah ini Tuhan, yang menggunakan fosfor dan tulang-tulang dari organisme Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah kami dapat menerapkannya Tuhan, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia Timur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati buat kita semuanya. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Joshua. Thank you, Pak Terima kasih Handoyo. semuanya, Thank you, Pastor Joshua, Tuhan thank you, memberkati. Pak Wisnu, Ya, Pak Handoyo, shalom. Tuhan Tuhan Ya, berkati. berkati Wisnu. Jadi, Thank you, Pastor. gimana orangnya? Amos, nanti Chris.